Kecenderungannya, anak ketika sudah usia dewasa secara fisik, mereka akan lebih sering melawan, membantah, dan memberontak ketika mendapatkan nasihat. Kenapa bisa seperti itu? Hai teman-teman yang kalian Gen Z, ataupun di sini orang tua yang sedang kebingungan mencari cara dan solusi bagaimana sih mengarahkan anak-anak yang Gen Z ini biar mereka bisa berubah menjadi kondisi yang lebih baik. Dan video ini sengaja saya persembahkan untuk para bunda dan juga para anak-anak Gen Z yang kesulitan untuk dipahami orang tuanya dan juga orang tua yang kesulitan memahami anaknya. Jadi beberapa waktu yang lalu ternyata ketika kami mengadakan kunjungan ke beberapa lembaga pendidikan dan bertemu dengan orang tua dan juga beberapa anak yang sudah di fase usia dewasa, rata-rata mereka ketika melakukan sebuah perilaku yang tidak baik gitu, dan pihak lembaga pendidikannya ataupun orang tuanya ini saat memberikan masukan dan nasihat, alih-alih diterima, tapi malah memberontak dan membalikkan lagi, atau kata lainnya berdebat dengan apa yang sudah disampaikan. Orang lain akan melihat bahwa anak ini nggak bisa diomongin nih, nggak bisa dikasih tahu nih, bisa jadi dia kelainan. Kenapa ketika dikasih nasihat yang positif, adanya memberontak dan makin bikin telinga panas? Bener nggak teman-teman yang Gen Z? Kenapa sih bisa seperti ini terjadi? Apa yang menyebabkan? Lalu kalau udah terlanjur seperti ini, gimana dari sisi anak untuk memperbaikinya? Dan gimana nih dari sisi orang tua harus menolong anak? Kondisi ini muncul karena beberapa hal. Yang paling pertama adalah ketika anak-anak ini di usia 0 sampai 15 tahun itu jarang didengarkan. Didengarkan oleh siapa? Ya siapa lagi dong kalau bukan orang tua. Jadi anak-anak terlalu banyak diberikan instruksi dari orang tuanya. Dan orang tuanya mungkin tidak membuka pintu dialog, ngobrol, mendengarkan, dan menyimak apa yang anak-anak kita pandang dari instruksi kita, apa yang mereka dapatkan, tantangan dan kesulitan apa yang mereka hadapi gitu kan. Karena dari satu aktivitas mendengarkan anak-anak ini akan membuat anak-anak memiliki rasa berharga dan diapresiasi, dipercaya sejak dini. Nah, ketika kita kurang melakukan aktivitas mendengarkan, bukan hanya mendengar ya, tapi mendengarkan apa yang disampaikan oleh anak-anak kita, maka anak-anak kita sudah punya imun yang cukup bagus. Ketika dewasa, mereka melakukan sebuah kesalahan, maka mereka akan lebih respect dan hormat mendengarkan apa yang kita sampaikan. Yang kedua, kenapa sih anak-anak ini ketika dikasih tahu telinganya malah makin merah dan makin gatal? Bukannya berubah sesuai dengan apa yang dibilangin orang tua, malah bersikap sebaliknya. Kenapa sih bisa seperti ini? Karena orang tua memiliki rasa kecemasan yang sangat berlebihan. Rasa cemas ini baik dan boleh, tapi kalau sudah berlebihan, anak-anak itu bisa ngerasa. Dan ketika disampaikan dengan energi kecemasan yang berlebihan, anak merasa apa? Tidak dipercaya, tidak dihargai, dan dibanding-bandingkan dengan orang lain. Siapa coba? Kita aja orang dewasa ataupun orang tua ketika tidak dipercaya pasangan ataupun suka dibanding-bandingkan, rasanya kita nggak enak ya, apalagi anak-anak. Karena anak-anak yang sudah dewasa ini, mereka sudah punya mekanisme pengen berdiri sebagai satu sosok manusia dan mereka merasa punya jalan sendiri, pola pikir sendiri, tanggung jawab sendiri. Yang ketiga, kenapa anak-anak yang Gen Z udah usia dewasa ini mereka sulit untuk dikasih nasihat dan dikendalikan? Karena mereka punya inner child yang terluka, terutama tema luka, tidak dipercaya, diabaikan,
dan ditinggalkan. Tapi paling sering sih tidak percaya dan diabaikan. Akhirnya ketika ada orang lain yang mencoba mendekati dan memberikan masukan, dia nggak bisa terima. Karena rasa diabaikan dan tidak percayanya itu sudah cukup besar dan dia akan warning, siapa nih? Kenapa sih ngasih tahu begini? Emang dia ngerti gitu. Jadi rasa seperti itu yang akan muncul. Yang selanjutnya, orang tua ini terlalu ngasih instruksi melulu. Jadi anak-anak yang udah dewasa itu fasenya kita diskusi, bukan instruksi. Misalnya gini, ada anak yang dia suka atau dia punya keinginan untuk menjadi pemain sepak bola. Tapi menurut dia, sebagai pemain sepak bola nggak apa-apa kok. Orangnya buruk, rokok, minum-minum, narkoba, dan sebagainya. Ternyata buktinya ada nih pemain sepak bola yang seperti itu. Kalau sebagai orang tua dengan kecemasan berlebih, pasti kita akan langsung memberikan nasihat segunung. Ya jangan gitu dong kakak, itu tidak baik, kamu harus cari ya contoh pesepak bola yang baik dan bla 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 dan lain sebagainya. Maka anak akan jatuhnya, dia kan kalau dengan bakat analitik, dia akan mencoba mendebat. Kalau anaknya nggak punya bakat analitik dan dia hanya diam, dia akan merasa orang tua ini nggak mau mendengarkannya dan tidak mau mempercayainya. Jadi apa yang dilakukan? Kita pakai kotak yang pertama untuk bisa berkomunikasi dan berbicara dengan anak kita, yaitu dengan mengakui. Contohnya gimana nih kayak tadi? Gitu ya kak ya. Ada ya pemain sepak bola yang dia punya sebelumnya perilaku buruk tapi hebat juga. Bunda kayaknya penasaran nih. Kira-kira gimana sih perjalanan hidupnya sampai dia bisa jadi seperti itu. Ini kita disebut sebagai dialog dan diskusi, dan kita menghormati lawan bicara kita bahwa dia juga punya pendapat yang perlu didengarkan. Kalau sudah seperti itu, sebenarnya kan mudah bagi orang tua untuk bisa sama-sama menemukan satu titik temu. Jadi bukan saling hantam berdebat ya di antara orang tua dan anak, tapi kita bisa menggunakan satu tools atau cara dari awal, yaitu cobalah untuk mendengarkan dan mengakui apa yang anak-anak pengen sampaikan. So, buat teman-teman yang Gen Z, kalau kalian tanpa sadar suka melawan apa yang orang lain katakan ke kalian, bahkan itu sesuatu yang positif dan baik, nah teman-teman perlu menyadari ada tadi ya trauma mental block yang perlu diselesaikan. Atau dulu teman-teman punya pengalaman memang pernah didengarkan, nah teman-teman perlu menyelesaikan biar apa? Biar kedepannya ketika teman-teman menjadi orang dewasa dengan usia yang lebih ataupun teman-teman menikah, teman-teman akan menjadi orang tua yang jauh lebih baik lagi. Cukup di sini video kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Nantikan video-video Lumina yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!